Selamat siang Pak Ganda, nama saya Naomi Rahel Ivania dengan NIM 010711800100. Pada hari ini akan menjelaskan mengenai definisi, faktor resiko, dan epidemiologi dari kondisi kepribadian ganda. Jadi definisi dari kepribadian ganda atau yang biasa sering disebut dengan gangguan identitas disosiatif adalah kondisi di mana seorang individu memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk risk factor-nya sendiri, biasanya gangguan ini disebabkan oleh kejadian traumatis yang dialami individu tersebut pada masa kecilnya. Nah, bentuk trauma ini bisa berupa kekerasan fisik ataupun emosional yang terjadi secara berulang-ulang. Maka dari itu, faktor resiko yang paling memungkinkan dan paling besar untuk seseorang bisa mempunyai kondisi ini adalah individu yang memiliki trauma masa kecil, baik secara fisik maupun emosional. Selain itu, individu yang memiliki kesehatan jiwa yang kurang stabil juga dapat menjadi salah satu faktor resiko untuk gangguan identitas disosiatif ini. Untuk epidemiologinya sendiri, survei terbaru membuktikan bahwa 10% dari populasi orang dewasa memiliki gangguan identitas disosiatif, sehingga kondisi ini sudah tidak dapat dianggap sebagai kasus yang jarang ditemukan pada masyarakat. Kepribadian ganda biasanya terjadi akibat kompensasi seseorang untuk menghadapi traumanya tersebut. Trauma ini dapat berupa dalam bentukan fisik, emosional, seksual, kecelakaan, perang, ataupun bencana alam. Saat kita masih berusia dini, biasanya kita tuh masih dalam proses pembentukan diri identitas kita sendiri. Maka dari itu, jika seorang anak kecil terkena trauma dari yang sudah saya sebutkan, ia akan lebih rentan untuk bentuk suatu kepribadian ganda. Kepribadian ganda juga merupakan suatu bentuk coping mechanism bagi mereka. Untuk yang pertama yaitu trauma secara fisik, emosional, dan seksual. Hal ini adalah kasus yang paling sering terjadi dan dapat terjadi baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan lebih buruknya lagi jika disebabkan oleh seseorang yang sudah kita kenal ataupun kita percayai. Yang kedua yaitu adalah akibat kecelakaan, bencana alam, dan perang. Jika seseorang mengalami trauma akibat hal tersebut, bisa jadi ia terus terbayang-bayang akan skenario yang sudah pernah ia alami, serta perasaan yang meliputi ia saat itu bisa berupa ketakutan atau gejala yang umumnya sering dialami oleh seseorang yang menderita kepribadian ganda adalah berupa adanya identitas yang berbeda di dalam dirinya, dan pada saat yang bersamaan mereka ingin mengkontrol pemikiran dari orang tersebut. Biasanya identitas ini tuh dapat dibedakan melalui suaranya, sikapnya, karakteristik, serta nama mereka sendiri. Dan karena banyaknya identitas dalam satu diri, biasanya mereka juga akan mengalami beberapa kehilangan memori mengenai beberapa bagian dari kehidupan masing-masing mereka, personal informasi, serta traumanya tersebut. Gejala lain yang sering dirasakan adalah berupa sakit kepala, persepsi di mana ia merasa tidak ada satu hal pun yang nyata, beban yang berlebih terhadap kehidupannya, perasaan di mana ia merasa ia kehilangan identitas diri dia sendiri akibat terlalu banyaknya identitas dalam satu badan, serta ada terngiang-ngiangnya flashbacks akan skenario yang menyebabkan trauma tersebut. Seringkali mereka juga kesulitan untuk mengkontrol stres serta emosi mereka, lalu mereka lebih rentan untuk terkena masalah-masalah seperti kecemasan yang berlebih serta depresi. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk mempunyai suicidal thoughts serta self-inflicted harm. Untuk mendiagnosa DID dibutuhkan waktu yang lama dan tingkat kesulitan yang tinggi, dikarenakan gejala yang dimiliki oleh DID mirip dengan penyakit psikis lainnya. Oleh karena itu, sulit sekali untuk membedakan DID dengan penyakit psikis lainnya. Ada berbagai tahap atau prosedur yang dibutuhkan untuk mendiagnosa DID. Pertama, yaitu anamnesis. Anamnesis adalah interview atau wawancara antara dokter dan pasien. Bisa juga dengan kerabat pasien untuk menanyakan gejala yang dirasakan. Kedua, dapat dilakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan laboratorium. Kedua, pemeriksaan ini digunakan untuk membedakan gejala yang datang itu dari kelainan fisik atau efek samping obat dengan gejala yang datang dikarenakan adanya DID. Tetapi perlu diingat, kedua pemeriksaan ini tidak bisa digunakan untuk mendiagnosa DID. Biasanya pemeriksaan yang dipakai adalah tes darah, X-ray,
CT scans atau MRI. Jika pasien tidak memiliki kelainan fisik lainnya atau mengonsumsi obat yang dapat menimbulkan gejala-gejala tersebut, maka pasien akan dirujuk ke psikolog atau psikiater. Psikolog atau psikiater ini akan melakukan interview. Biasanya ada 2 jenis interview yang membantu untuk mendiagnosa DID. Interview pertama dinamakan sebagai SCIDD atau Structural Clinical Interview for Dissociation, atau juga bisa digunakan DS, Dissociative Experiences Scale. Ada beberapa tujuan dalam mengobati pasien dengan DID. Pertama adalah mengurangi gejala pasien. Kedua adalah memastikan bahwa pasien serta orang-orang di sekitar pasien aman. Ketiga adalah untuk menyatukan berbagai personalities yang dimunculkan oleh pasien menjadi satu well-being dan well-functioning identity. Ada berbagai terapi yang dapat dipilih. Terapi tersebut dipilih berdasarkan gejala atau tingkat keparahan pasien. Terapi utama yang digunakan adalah psikoterapi, di mana pasien bisa mengkonsultasikan serta menceritakan semua keluh kesah ke psikolog atau psikiater. Psikoterapi ini dapat menciptakan suatu supportive environment kepada pasien sehingga pasien merasa tenang dan gejalanya berkurang. Psikoterapi yang dapat digunakan ada CBT atau EMDR. Kedua, pasien bisa melakukan meditasi atau clinical hypnosis, di mana kedua terapi ini dapat digunakan untuk menenangkan pasien. Ketiga, pasien bisa melakukan kreatif terapi, di mana pasien mengembangkan kreativitasnya dengan musik, gambar, dan sebagainya. Terapi ini digunakan untuk menimbulkan creative environment serta mengurangi gejala yang dimiliki pasien. Untuk obat-obatan, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan DID, tetapi untuk pasien dengan depresi dapat diberikan antidepresan.